Halo semuanya, saya Yohanes Sunardi seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Kali ini kita semua di rumah, ya, kita semua mengikuti arahan dari pemerintah sebagai rasa taat dan sebenarnya itu semua untuk kebaikan kita. Karena semakin kita di rumah, semakin kita menjaga jarak, aman buat kita dan aman buat orang lain. Ya, jadi memang ini tidak gampang karena sebenarnya masalahnya adalah kita berurusan dengan namanya patogen, ya. Jadi patogen ini tidak gampang, tapi sebenarnya juga gampang karena patogen itu adalah sesuatu yang menyerang dari luar. Ada 4, nanti Anda bisa ikuti di YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV. Nanti di sana ya kita akan belajar tentang namanya bakteri, lalu jamur, parasit, dan virus. Nah, COVID-19 ini sebenarnya termasuk virus rhino yang flu pilek biasa menyerang anak-anak kita ini. Tetapi kali ini mungkin dia dengan segala kekuatan dan upgrade, kita kurang mengerti, tapi intinya dia mematikan. Nah, dia menyerangnya itu seperti flu lain, sehingga Anda kalau punya gejala, Anda langsung harus ke dokter. Tapi jangan ke dokter, harus ke rumah sakit, tapi jangan ke rumah sakit. Maksudnya bagaimana? Anda telepon, sehingga dari tim medis akan datang dengan segala prosedurnya. Sehingga ada perlakuan, sehingga di tengah jalan Anda, maaf, tanda petik, tidak meninggal. Karena seringkali ketika pasien menuju sana, dia meninggal. Ini seperti serangan jantung, jadi harus tim medis dengan segala perlakuannya yang datang menghampiri kita. Nah, akan saya jelaskan, virus ini berbeda dengan bakteri. Virus ini menyerang kita, ya. Jadi dia paling tidak arahan untuk pemerintah kita jaga jarak itu harus dipatuhin. Kalau Anda tetap harus bekerja, ya jaga jarak karena memang virus ini menyerang jaraknya 1 meter kurang ya. Sebenarnya Anda tidak terlihat, tapi benar-benar dia bisa bereaksi. Saya bayangkan kalau film alien, dia masuk tubuhnya orang dan dia benar-benar pindah ke tempat lain. Nah, kita akan menjelaskan tentang healthy lifestyle, ya, yang bisa dilakukan di rumah. Karena konsepnya healthy lifestyle ini mencegah, ya. Jadi kalau memang Anda harus sakit, harus minum obat. Tapi konsep healthy lifestyle di rumah itu harus dikembangkan, namanya gaya hidup sehat, ya. Kita akan lihat materi sedikit, setelah itu mungkin ada yang ditanyakan, ya. Nah, ini Anda bisa lihat gambar-gambar ini ya. Jadi healthy lifestyle itu adalah gaya hidup sehat yang bisa dilakukan. Ada 4 ya. Yang pertama, pola makan yang baik dan benar. Intinya seperti yang sering saya ajarkan, Anda bisa lihat di YouTube channel saya, jangan makan jeroan, lalu jangan makan ya junk food ya. Kalau fast food masih sekali-sekali boleh. Ya, jadi sangat berbeda antara junk food dan fast food. Lalu ya jangan minum manis malam hari. Karena Anda kan tahu minum manis itu menurunkan daya tahan tubuh ya. Oke, lalu olahraga teratur. Ya, nanti gerakan olahraganya ya Anda bisa lihat di khusus saya tentang olahraga dan gaya hidup sehat ya. Tapi yang kali ini pokoknya saya ingatkan aja harus olahraga gitu ya. Lalu kedua istirahatnya cukup. Karena tanpa tidur daya tahan tubuh Anda nggak dibangun. Jadi pola makan dan olahraga dikerjakan saat tidur. Bagaimana dengan mengelola dan mengurangi stres? Ah, ini paling berat ya. Ya, karena mengurangi itu cenderung mengurangi. Maksudnya begini, kalau Anda punya pengharapan lalu sama kenyataan nggak sama, nah, jurangnya sepanjang itulah kekecewaan Anda. Jadi ya tolong rencananya itu diturunkan sedikit targetnya. Kalau Tuhan memberkati Anda dengan sesuatu yang nggak pernah Anda pikirkan, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ya nanti Anda stres. Jadi mengurangi itu begini, mendingan dikecilkan, imannya dibesarkan. Kalau memang uangnya untuk bisa beli sepeda motor, ya jangan pengen beli mobil. Tapi kalau Tuhan kasih mobil, ya enggak apa-apa, puji Tuhan. Nah, ya, jadi itu mengurangi. Kalau mengelola bagaimana? Kalau mengelola beda. Ada sesuatu yang kita sudah kena tanpa kita mikir. Nanti Anda lihat ya, stres di materi saya khusus di YouTube channel. Kalau kena begini misalnya, lo tiba-tiba harus kerja. Nah, itu kan stres kita. Itu kan kita nggak bisa ngelola, itu bukan perusahaan kita. Bagaimana caranya? Ah, itu nanti yang kita bicarakan. Loh, peraturan pemerintah harus di rumah. Nah, itu kan gimana? Ya, harus kita olah itu.
Itu namanya mengelola. Jadi kalau mengurangi itu tolong yang bisa dikerjakan. Kepingin ini kemampuannya tidak cukup. Kepingin nulis buku, belum mampu, ya jangan nulis buku, kumpulkan dulu informasi. Targetnya dikecilkan. Tiba-tiba dapat, ya puji Tuhan. Itu namanya mengurangi stres. Tapi kalau Anda mengelola stres, itu sesuatu yang sudah dapat. Contoh, Anda dirampok, ya daripada sedih ya udah nabung beli lagi. Itu namanya mengolah, ya. Jadi kalau yang mengolah itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak. Anaknya sakit, ya udah, gimana artinya senang, disenengkan. Tapi kalau mengurangi, ya sudah tahu hujan-hujan kok keluar, kan begitu ya. Nah, itu Anda harus ngerti ini. Nah, sekarang kita lihat makanan, ini ada fungsinya, tapi nanti mungkin bisa kita jelaskan dengan seri tanya jawab. Sementara mungkin itu yang dari saya harapkan ini menjadi video pendek, menjadi berkat. Mungkin teman-teman ada yang mulai tanya, silakan. Siapa yang mulai tanya, kasih tanda aja tangan, sehingga saya bisa itu kan ya. Oke, siapa yang mau tanya dulu? Mungkin? Oke, Ira ya, sebentar. Oke. Ya. Ira mau tanya apa? Saya mau tanya kok. Saat ini kan suami saya tetap harus berangkat kerja, keluar rumah jadi. Nah itu apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya daya tahan tubuhnya tetap kuat di saat corona ini? Ya. Jadi memang itu Kuhan ya di samping ya. Halo, selamat malam Kuhan. Iya. Jadi Kuhan tetap harus kerja nih Kuhan ya, intinya begitu ya, intinya ya. Oke, akan saya jawab ya. Kadang-kadang seperti ini yang tadi saya katakan memang harus kerja. Nah, semuanya yang harus kerja. Kadang-kadang ibu-ibu harus ke pasar belanja, ya udah belanja. Tapi ininya satu, harus pakai namanya prosedur, ya. Memang seperti Kuhan atau teman-teman yang lain mau tidak mau pakai masker, itu yang pertama. Yang kedua, belajar jaga jarak. Walaupun itu sahabatmu, walaupun itu siapa dalam mobil bersama, jaga jarak. Yang biasanya mungkin ya, Kuhan bersama temannya satu mobil 5 orang, ya tolonglah, karena sudah mengerti ini teorinya. Ya, dikurangi jadi 2-3. Angkutan umum aja sekarang online nggak boleh itu penumpang di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kuhan harus membawa namanya sabun cuci tangan itu. Ya, kalau bisa sabun cuci tangan. Hand sanitizer itu cuma ya bahasa kasarnya itu membius. Cuci tangan itu yang terbaik. Lebih baik Kuhan bawa makanan dari rumah. Itu rahasianya. Karena kalau enggak dari rumah bahaya. Ya. Jadi itu yang saya sarankan dari saya ya. Jadi yang kedua lagi mungkin Kuhan harus belajar mandi kalau pulang. Dalam arti saya tahu Kuhan mandi, tapi sekarang datang itu nggak boleh ngomong sama yang lain. Ini mungkin Tika selamat datang ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas ini. Jadi Kuhan setelah itu makanan pertama harus nggak boleh campur. Lalu kedua harus matang sendiri kalau bisa seperti itu. Dan ketiga, Kuhan harus minum vitamin C. Minimal 500 mg. Minimal itu ya. Minimal 500 mg. Kalau kurang pasti kena. Kalau bisa dari jeruk Kuhan. Mungkin sementara itu ya. Sembari nanti Kuhan harus olahraga. Sebisa-bisanya olahraga. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi nih. Siapa yang mau tanya? Oh ini ya, Tirta ya, coba ya. Oke, Tirta, silakan tanya. Ya, Buyu, saya mau tanya. Ini kan saat ini kita semua harus tinggal di rumah, Buyu. Olahraga seperti apa, Buyu, yang bisa kita lakukan supaya kita tetap sehat, Buyu? Olahraga apa yang harus kita lakukan supaya tetap sehat di rumah? Oke. Ya, khusus untuk pertanyaannya Tirta, nggak bisa saya jawab karena kan saya harus bergerak ya. Cuma ini satu, nanti Tirta tolong di YouTube channel saya bagian olahraga ya. Bagian olahraga itu nanti di situ akan ada gerakan olahraganya. Gitu ya. Sementara itu mungkin Tirta ya. Nanti mungkin kita bisa jawab di tempat-tempat yang situasi yang beda. Tapi kali ini memang
Kita jawab yang bisa kita jawab dulu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mungkin? Oke, Lydia ya. Oke, sebentar saya atur. Oke. Ya, saya mau tanya Koyo, apakah rempah-rempah atau empon-empon seperti jahe, kunyit, dan kawan-kawannya itu benar menangkal corona? Soalnya kan berita yang sempat viral itu kan katanya memang itu bagus untuk stamina kita. Menurut Koyo bagaimana? Oke, oke, ya. Oh ini Yuli ya. Oke, Yuli ini dari Surabaya ya. Bagi semua yang belum kenal, ini Yuli dari Surabaya. Oke, empon-empon ya. Itu sebenarnya ya, mohon maaf, itu kan seperti jamu cair itu ya. Jahe, empon-empon, apapun itu kalau di Korea kita kenal dengan ginseng, ya, ginseng. Jadi sebenarnya itu untuk menahan angin, tidak berfungsi lebih. Kalau kita mau jujur, kita itu makan soto, ya, lalu kita ini makan rawon, semua itu ya pakai rempah-rempah. Kalau Anda pakai khusus rempah-rempah itu ya kalah banyak dengan dari makanan. Kita bikin soto aja bisa 1 kilo itu kalau orang jualan. Jadi sebenarnya Anda sudah dapat ekstrak rempah-rempah dari makanan sehari-hari. Cuma itu lebih baik daripada Anda minum manis. Contoh ya, kalau Anda rebus jahe, Anda minum, Anda hanya menolak angin. Tapi kalau air rebusan jahe, Anda bikin jus untuk jus nanas, ya itu sangat istimewa sekali. Ya, jadi ngerti ya. Jadi tidak cukup dengan sekedar kalau misalnya Anda cuma jahe direbus gitu aja ya. Jadi ngerti ya Lydia ya. Jadi sebenarnya itu tidak salah. Cuma kalau Anda mengharapkan bunuh virus nggak bisa. Nanti Anda lihat di imunitas, yang Anda harus tahu di imunitas di YouTube saya, di situ dijelaskan ya. Jadi bakteri itu beda sama virus. Sebenarnya kalau yang untuk rempah-rempah hanya meningkatkan daya tahan tubuh itu benar. Tapi imunitas untuk bunuhnya kurang. Paling bagus nanas ya. Jadi kalau kuahan yang tadi yang saya teruskan yang kuahan jawab tadi ada 4, 2 warna merah, 2 warna kuning, 2 warna oranye ditambah olahraga. Nah, itu baru bisa membantu mengalahkan virus. Mungkin ada yang mau tanya lagi ya. Nah, ini Meta ya. Mungkin Meta mau tanya sebentar. Oke. Oke, Meta. Halo, mungkin bisa. Yuk, saya mau tanya nih, kalau buat saya yang punya anak kecil, 2 cowok yang aktif, saya ini kan kesulitan untuk membagi waktu untuk istirahat, tidur. Apalagi sekarang kan homeschooling ya, harus jadi guru juga selain jadi mama. Nah, waktu istirahat yang tepat, yang pas itu gimana itu? Oke, ya. Jadi akan saya jawab. Anda harus tahu ya, jam 8 ini saya akan jelaskan ritme sikardian. Saya jarang bicara ini. Ya, ini karena Meta tanya, saya buka ilmu yang baru ini ya. Jadi ada ilmu namanya 3 bagian ritme sikardian. Mungkin ada jarang yang tahu ya, karena saya sering bawakan ini. Ritme sikardian itu adalah satu ritme yang berhubungan dengan tubuh. Jadi manusia dibagi 3. Jam 8 sampai jam 4 pagi, saya ulangi lagi, jam 8 sampai jam 4 pagi, jam 8 malam, itu jam penyerapan. Nah, itu bagusnya tidur. Ya. Lalu, nanti Anda terserah, tidur jam 10, tidur jam 12, terjadi penyerapan baik. Lalu, jam 4 pagi sampai jam 8 lagi, ya, ingat ya, jam 4 pagi sampai jam 12 siang, itu jam namanya pembuangan. Ya, toh. Jadi paling bagus apa? Paling bagus ya makan pagi, makan buah. Dan nanti jam 12 siang sampai jam 8 malam itu jam namanya pencernaan. Karena itu makan siang, makan malam itu bagus di antara jam 12 sampai jam 8 malam. Dan saya ulangi lagi, kembali lagi Meta, jam 8 sampai jam 4 pagi tadi lagi. Namanya jam penyerapan. Jadi tidur adalah ketika jam penyerapan. Nah, kalau Anda tidak ada jam penyerapan, Anda tidur ya. Siang tidur itu. Nah, kalau siang tidur, itu bukan jam penyerapan. Akhirnya terjadi apa?
pengembalian endurance dan nambah berat badan. Nah, tidur siang sekali-sekali saat pusing ya enggak apa-apa. Tidur siang ada manfaatnya, ada untuk anak bayi sampai umur 13-14. Nah, kalau Anda tidur siang ya nanti bentuknya lucu ya toh, nambah berat. Nah, kalau Anda jam 8 malam sampai jam 4 pagi tidur, the best. Itu nanti ada jam penyerapan, itu diserap yang Anda makan. Mengerti ya? Jadi ini konsep aja ya, saya ulang lagi, jam 8 malam sampai jam 4 pagi, itu jam tidur. Nah, sekarang pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Pertanyaan gimana supaya tidurnya berkualitas, kan begitu. Ada dua yang sering saya ajarkan, yang pertama tryptophan dari susu kalsium sebelum tidur, yang kedua Anda bisa mencoba dengan jus selada, ya. Tapi intinya satu, paling gampang kalau kita mau belajar ini ya, coba saya buka supaya Anda langsung mengerti. Ini fungsi olahraga yang tadi ditanyakan Tirta mungkin ini ya. Jadi sebenarnya olahraga penting karena untuk menguatkan otot, menguatkan tulang, menguatkan imunitas, menurunkan kolesterol, gula darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Itu pentingnya kenapa kita harus olahraga. Nah, ini yang tidur. Mengapa kita harus tidur? Sebenarnya ini meta. Yang pertama, membersihkan toksin. Yang kedua, pemulihan fisik. Yang ketiga, memproses memori. Jadi kalau Anda belajar pagi nggak tidur, besoknya hilang. Contoh, 3 tambah 3, 6. Sekarang ingat, besok lupa karena nggak tidur. Jadi memasukkannya proses itu di saat tidur. Lalu regulasi mood. Nah, karena itu kalau misalnya meta coba ya kurang tidur, pasti besok kan cenderung sama murid gampang emosi begitu ya. Itu pengalaman sebagai guru ya. Nah, menguatkan imunitas ini. Jangan pernah harap Anda sehat kalau Anda nggak tidur. Nah, itu yang mau saya bagikan. Semoga semuanya mengerti kenapa kita harus tidur. Mungkin terakhir ada yang mau tanya, siapa mungkin mau tanya terakhir, setelah itu akan saya tutup, karena nanti kita akan sambung di talkshow yang berikutnya. Kalau tidak ada, mungkin Guhan ada yang mau tanya, Guhan? Tadi dikatakan kalau saya kerja gitu, tapi untuk menjaga vitalitas dengan aktivitas kerja yang masih normal, apa saja yang harus dilakukan? Oke. Jadi selama kerja maksudnya apa yang dilakukan supaya aktivitas normalnya nggak terganggu gitu, Guhan? Maksudnya begitu? Ya. Oke. Ya, otomatis ya mau tidak mau kita tetap harus menjaga tadi. Jadi Tuhan nomor 1 buat Tuhan yang masih kerja, mau tidak mau Tuhan harus jaga jam tidur. Jadi kalau Tuhan sudah berani kerja karena kondisi, sorry Tuhan, mungkin yang biasanya Tuhan tidur itu jam 12 santai gitu, nggak apa-apa ya. Yang kali ini nggak boleh. Bagaimana caranya Tuhan harus tidur ya, karena apa? Karena memang daya tahan tubuh terbaik di saat tidur. Kalau Tuhan sampai kurang tidur sedikit, nah ini Adi ya, mungkin selamat bergabung, intinya Tuhan pasti gampang sakit. Itu sudah paling gampang. Cuma tadi Tuhan kalau mau minum susu kalsium sebelum tidur, maka tidur Tuhan yang tiba-tiba bikin tugas di rumah gitu Tuhan ya. Paling enggak tidur kualitasnya jadi naik. Itu sih yang tetap harus dikerjakan. Dan ingat, Tuhan tidak boleh minum manis malam hari, dan karbohidratnya malam hari dikurangin. Malah menurut saya, proteinnya ditambah. Karena protein itu adalah bahan baku. Mungkin ini semua sudah selesai ya. Atau mungkin Adi masih ada yang mau ditanyakan, Adi? Adi yang mungkin baru bergabung. Udah? Oke ya. Nah, ini yang penting. Yang terakhir yang mau saya bahas saja, supaya semua belajar ya. Jangan stres. Nah, ini yang penting ya. Stres bisa meningkatkan tekanan darah. Stres meningkatkan gula darah. Bayangkan saudara itu enggak marah-marah, tapi saudara minum manis. Yang kali ini enggak minum manis, tapi stres. Stres kenapa? Disuruh di rumah, nah, kan itu stres itu. Misalnya, biasa kerja, enggak kerja, stres, ya. Memicu serangan jantung. Lalu berisiko osteoporosis. Lalu berisiko kanker, dan yang paling bahaya adalah menurunkan imunitas. Karena itu kalau Anda baca berita COVID,
Jangan sampai Anda terganggu. Karena apa? Ketika Anda baca berita COVID, Anda terganggu, nah, Anda akan mengalami kerugian sendiri. Ya, oke ya, jadi terima kasih buat semuanya. Sementara ini saya putuskan, saya ringkas, saya akan akhiri. Nanti kita akan sambung di talkshow berikutnya. Yang pertama, saya ulangi, pola makan dijaga. Pola makan dijaga bagaimana? Yang pertama, jangan telat makan. Paling gampang jangan telat makan. Mungkin salah makan sedikit silakan daripada telat makan. Itu yang pertama. Nanti kalau Anda tanya jam makan, Anda lihat di YouTube channel saya ya, jam-jam makannya. Tapi yang tadi saya ajarkan ke Meta itu penting. Jadi ingat jam 8 pagi ya, jam 4 pagi, jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Itu jam penyerapan. Jadi itu paling saat tidur. Kalau mau makan ya jangan banyak-banyak, tapi jangan perutnya kosong. Kalau Anda perutnya kosong, nggak makan malam, Anda nggak bisa tidur. Kalau kebanyakan pun nggak bisa tidur. Ya, jadi itu tips. Nanti Anda lihat tipsnya waktu untuk mau tidur gampang. Itu di sleep dan imunitas. Lalu yang kedua, jam 4 pagi sampai jam 12, itu jam pembuangan. Kalau Anda buang toksinnya itu nanti lebih detail. Yang saya ajarkan di Meta cuma 3 ya. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi, jam 4 sampai jam 12, itu jam sarapan dan jam pembuangan. Anda makan buah, racunnya keluar. Lalu jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu makan siang sama makan malam terbaik. Karena itu jam pencernaan. Ya. Tapi itu nanti saya detailkan di jam sikardian ya. Kapan-kapan kita talkshow tentang sikardian. Jam 10 empedumu dicuci. Maaf ya, BAB kalau jam 5 sampai jam 7 racunnya dibuang. Jam 10 sudah beda lagi. Nah, nanti akan saya jelaskan. Detail per jam. Tadi kan cuma jam 8 malam sampai jam 4 pagi Meta. Lalu jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 8 malam lagi. Tapi nanti kapan-kapan akan saya jelaskan detailnya per jam, sehingga Anda mulai sadar. Nggak pakai perasaan lagi, pakai data. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, dan untuk siapapun yang Anda yang melihat, ini bukan pengganti dokter. Jadi kalau dimanapun Anda merasa gejala yang tidak baik, silakan hubungi dokter dimanapun Anda berada. Salam sehat, terima kasih buat semuanya, Tuhan memberkati kita semua.